Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang transformasi data dari kontinu ke ordinal. Seperti yang sudah dipelajari minggu kemarin, ada berbagai macam data, mulai dari yang nominal, ordinal, discrete, continue, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas kembali apa itu data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilai dan sifatnya berkesinambungan, biasanya berbentuk pecahan atau desimal. Misalnya suhu badan, terus berat badan, dan lain-lainnya. Karena ya biasanya kalau berat badan itu dia pakai koma dan suhu badan pakai koma. Kalau tinggi badan biasanya tidak pakai koma. Biasanya kalau tinggi badan itu jarang kalau pakai koma. Nah, kalau di buku itu contohnya adalah nilai akhir dari tugas-tugas yang pernah kita kerjakan. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang menyatakan tingkatan data. Misalnya yang kita ketahui adalah grade A, grade B, grade G, grade C, D, dan E. Itu biasanya menunjukkan kualitas ya. Oke. Untuk mentransformasikan data dari kontinu ke ordinal, kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, di sini sudah kita ikuti di buku, cuman di buku ini ada yang terbalik ya antara tugas dan UTS contohnya. Cuman komponen bobotnya sudah dipatokkan tugas 20%, UTS 35%, UAS 40%. Dan untuk mencari nilai akhir itu adalah rumusnya adalah dalam kurung 20% dari tugas ditambah dalam kurung 35% dari UTS ditambah 40% dari UAS. Nanti setelah kita mendapatkan nilai akhir, nanti kita akan mendapatkan mencari grade-nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai akhirnya di mana-mana. Setiap melakukan pencarian atau pembelian rumus pada Microsoft Excel diawali dengan tanda sama dengan. Ada tanda satu lagi yang tidak sama dengan, cuman itu jarang saya pakai. Saya sering pakainya sama dengan, dan umumnya biasanya pakai sama dengan. Nah, untuk nilai akhir kita cari sama dengankan dulu. Sebelumnya Anda udah harus membuat data ini terlebih dahulu di Microsoft Excel. Terus baru kita akan cari sama dengan buka kurung. Kalau di buku itu bikin 0,2 boleh. Kalau misalnya bikin 20% juga boleh. 20% dikali nilai tugas, buka kurung ditambah buka kurung lagi 35% dikali klik ya nilai UTS, tutup kurung tambah 40% dikali nilai UAS, lalu di enter. Saya ulangi, sama dengan buka kurung, kita coba 0,2 kali nilai tugas, harus sejajar ya, tutup kurung ditambah buka kurung 0,35 dikali 65 atau nilai UTS kali 0,4 dikali 43. Bentar. Hasilnya kok beda dengan buku? Ya, di buku itu berbeda karena dia nilai UTS-nya di sini, terus nilai tugasnya di sini, tapi grade-nya tetap aja dia pakai grade ini, makanya nilainya lebih kecil daripada yang kita cari. Jadi Anda silakan ikuti yang punya ustazah aja, yang di buku itu terbalik ya. Nah, bagaimana nilai akhir yang seterusnya? Yang seterusnya silahkan arahkan kursor di persegi paling bawah kecil sehingga kursornya itu berubah menjadi yang kurus seperti ini. Lalu klik biasa, lalu tarik ke bawah. Klik yang pakai mouse itu klik biasa, lalu tarik ke bawah. Sudah dapat nilai akhirnya.
Kalau misalnya dari atas tadi Ustazah apakah sama? Sama. Nah, nggak ada bedanya kan? Padahal tadi yang di atas pakai 20%, yang di bawah tadi pakai 0,2%. Dan berubah dia karena kita tadi mengikuti yang di atas. Nah, sekarang kita mengerjakan yang grade. Kita lihat grade-nya, baca di sini dulu. Grade ini mencarinya menggunakan rumus if. If itu untuk mencari tingkatan-tingkatan dari setiap nilai akhirnya. Tetap kita awali dengan sama dengan if buka kurung. Nah, yang dicari itu grade dari nilai akhir ya, bukan nilai tugas UAS dan UTS. Jadi kita klik nilai akhirnya. Nah, batas sebelah kiri dari grade adalah jadi patokan kita. Batas sebelah kiri dari grade itu patokan kita. Berarti batas sebelah kiri ke sebelah kanan nilainya lebih besar. Berarti besar kita gunakan sama dengan, karena batas sebelah kiri ini menjadi nilai yang akan masuk ke dalam grade. Berarti batas sebelah kiri lebih besar sama dengan nilai sama dengan 85. Ulang ya, saya hilang. Nilai akhir kita lihat batas sebelah kirinya lebih besar ke kanan. Berarti lebih besar sama dengan, karena batas sebelah kirinya tetap kita masukkan, makanya menggunakan sama dengan. Terus kita lihat nilai batas sebelah kirinya apa? 85 ya, koma, nilainya apa? A. Nah, masih ada grade lagi, grade yang kedua. Kita pakaikan koma, lalu if buka kurung. Kita tetap di sini, jangan ke sini, jangan ke bawah, tapi tetap di sini. Batas sebelah kirinya lebih besar sama dengan 75. Maka nilainya B. Lagi, if nilai akhir batas sebelah kiri lebih besar dari 60, maka nilainya C. Ada lagi, ada if batas nilai akhirnya batas sebelah kiri lebih besar sama dengan 50, maka D. Nah, sekarang tinggal E. Jadi kita nggak perlu lagi bikin if, langsung saja kalau tidak terpenuhi dari keempat if ini, maka nilainya adalah E. Nah, tutup kurung, kita hitung berapa F-nya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali tutup kurungnya. 1, 2, 3, 4. Entar. Nah, dapat grade-nya. Oke, kita coba yang lain ya. Kalau misalnya tidak pakai sama dengan batas sebelah kiri, gimana susah? Gini caranya. If nilai akhir besar dari, kalau misalnya batas sebelah kiri ini harusnya tadi masuk, berarti kita harus ke bawahnya dari batas sebelah kiri. Berarti kita lihat batas sebelah kanan setelahnya. Berarti besar dari 84,9 atau 84 aja ya. Karena nggak ada 84,9 di sini. Nggak ada kan? 84 kita nggak pakai sama dengan, karena 84 ini akan masuk ke B. Maka nilainya A. Nggak usah di sini deh, untuk melihat benar apa enggaknya di sini ya. Soalnya if besar dari 84, kalau 84 itu lihat dari batas sebelah kanannya yang B ya, maka nilainya A. If lagi buka kurung, batas sebelah kanannya dari C, berarti kalau kita mencari yang B 74. If lagi batas sebelah kanannya 59.
terus D. Nah, D ini gimana Ustazah? Kalau D berarti kita bikin 49 ya. 49. Lalu tutup kurungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama kan C? Kita lihat ke bawahnya, apakah sama? Apakah ada yang berbeda? Oh, ada yang berbeda di sini, 74,65 saja. Nah, itu dia bedanya. Kalau kita ngambil sebelah kanan, kita tadi ranknya adalah 74 tok. Berarti 74 ke atas ini akan masuk. Jadi, kalau misalnya kita ngambil sebatas sebelah kiri, seharusnya kita membuat perkomaannya seperti ini. Ulang ya, dari sini aja kita pen ya. 9. Kita lihat yang tadi ya, yang 74,65. Nah, sama kan, berubah kan? Makanya kalau kita ngambil batas sebelah kanan, kita harus prediksi dari nilai apa-apa yang akan masuk. Oke, sampai di sini video Ustazah, semoga bisa dipahami. Bagi yang tidak punya laptop, silahkan dikerjakan di buku catatannya. Bagi yang punya laptop, silahkan diikuti, dan mau punya laptop ataupun tidak, silahkan nanti hasilnya diupload ke Classroom. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.